Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yanto Jogja bersama Rasa Jogja. Kita mengunjungi satu gelar potensi benda tak benda yang ada di Kulon Progo. Sekaligus apa kita akan ngelihat yang namanya perayaan Pasar Jadul Kulon Progo. Wow ya, penasaran toh? Yuk kita lihat-lihat seperti apa Pasar Jadul Kulon Progo. Nah ini teman-teman. Ini diadakan 1 tahun sekali dan biasanya di sini gayeng loh ya. Ada pertunjukan budayanya ada, kemudian ada pentas seni, pentas kreasi dan yang pasti makanan jadul. Wow ya. Penasaran tak yuk sini. Ya, kita ngeliat-lihat seperti apa. Ada satu pertunjukan yang asik, namanya pertunjukan alat musik krumbyong. Wow, krumbyong. Wah, ini Mas. Selamat sore Mas. Kita tanya-tanya dulu. Krumbyong ini sejarahnya apa Mas? Krumbyong itu adalah alat musik tradisional khas Kulon Progo, di mana awal mulanya diciptakan oleh seorang bapak bernama Sumitro. Sumitro? Ya, Sumitro. Pada waktu itu anaknya yang tunanetra itu menginginkan dibuatkan sebuah gamelan seperti yang pernah dia dengar di radio, akan tapi dengan keterbatasan Pak Sumitro berusaha membuat apa yang diinginkan oleh anaknya dengan menggunakan gamelan. Wow, maka terciptalah yang namanya krumbyong. Ya, Wah, gitu. bisa dicoba masuk suaranya kayak apa tuh krumbyong ini? Kita penasaran loh. Ini namanya demung ya. Dengerin teman-teman, dengerin ya. Wow, ya. Ini demung, yang ini namanya tenong. Klasik punya ya. Ini asli Kulon Progo toh? Ya. Wow ya. Krumbyong asli Kulon Progo punya teman-teman. Nah ya. Terima kasih untuk wawasan sore hari ini. Kita tak pindah ke sana lagi teman-teman. Matur nuwun. Wah, nyenengke lho ya. Kita sudah ke Krumbyong sudah, sekarang kita ke kreasi kerajinan masyarakat di sini. Namanya dolanan anak. Wow ya. Wih, Mas ganteng dolanan apa lagi? Mbak, ini namanya apa tuh Mbak ini? Ini otok-otok, Pak. Otok-otok? Iya. Oh, ada yang namanya otok-otok. Nah, ini nih. Ini bunyinya gimana nih? Ini kayak burung, boleh dicoba. Coba aja jenengan nyoba. Rasanya kayak ngopo? Suaranya kayak apa suaranya? Kayak manuk emprit, Mas. Terus kerajinan yang lainnya apa Mbak sini? Kerajinan yang lain? Apalagi? Burung pelatuk. Burung pelatuk? Ini cara mainnya gini. Nah, nanti iso manggut-manggut ngono gitu. Iya. Kayak burung pelatuk jenenge Mas. Wah, luar biasa ya. Ini kerajinan dari Kulon Progo dolanan anak. Baik. Terima kasih lho Mbak. Selamat sore. Matur nuwun. Yuk, kita jalan lagi. Wes. Nah. Lah, kok pindahan berapa tuh, Pak? Nah. Gantian. Teman-teman, ini salah satu kreativitas masyarakat Kulon Progo yang namanya pandai besi. Hasil karya dari pandai besi yang populer apa Mas di sini? Peso sisit. Ya, kayak apa Mas? Untuk menguliti. Peso ini gunanya untuk menguliti. Wow, sapi, kambing bisa. Wow. Nah, ini. Ini buat kurban besok Mas ya? Untuk tulang-tulang bisa. Tulang-tulang bisa. Dias ya. Wah, nyenengke banget. Terima kasih Mas Inggih. Sini teman-teman, kita melihat proses pembuatan geblek. Wah, lha gawe piye to, Mbak? Niki singkong diparut. Singkong diparut. Terus diperes kayak kelapa itu loh Mas. Terus istilahnya dimumui. Nah, wow. Diambil patinya. Dimumui, ya. Diambil patinya. Terus itu dikukus buat hancur kayak gini. Terus diproses buat jadi geblek. Jadi geblek teman-teman. Lagi ya. Hasilnya gebleknya kayak ini toh? Iya. Nih teman-teman. Hasil dari mumui dan dijadikan geblek kayak ngene iki lho. Loh, ya. Jan nyenengke tenan iki. Matur nuwun, ngapunten, semangat terus. Nah, kita tak pindah, selamat bekerja. Matur nuwun. Wes. Ada apa lagi ya? pindah lagi. Wah, iki lho. Di sini ada yang namanya kulupan, lemet, godokan, bilik, ganyong, kimpul. Kayak apa tuh penasaran sini? Sugeng sonten Mbak cantik, alhamdulillah. Wes, nah ini. Ini namanya apa Mbak? Lemet. Ini yang namanya lemet Mas. Penasaran toh? Tak buka ya. Sebentar. Boleh ngicipi toh? Boleh.
Boleh ya. Teman-teman ini namanya lemet. Penasaran? Terbuat sebentar. Sebentar tak buka sih. Penasaran nih. Wah, siap. Ini makanan jadul dari Kulon Progo zaman cilian tuh udah ada, Mas. Ya. Namanya apa, Mbak? Lemet. Cara pembuatannya piye iki? Nah, itu jendal diparut, kemudian diperes, Terus diambil sari patinya. Habis itu nanti ampasnya itu dikasih gula Jawa sama parutan kelapa. Habis itu yang tadi yang habis peresan, airnya dibuang, patinya dimasukin di situ lagi. rasanya kita coba ya. Rasanya manis karo mati sing jaga, Mas, ya Allah, Jan. Nah lho. Nah, ini nih. Ini apa Mbak jenenge iki? Ini kulupan jendal. Kulupan jendal. Terus Ini suwek. Suwek. Wah, ya. Yang umbi-umbian. Nah, teman-teman yang belum pernah dengar yang namanya suwek ini loh. Suwek ini namanya suwek, teman-teman. Suwek, ya. Makanan dari jadul tempo dulu namanya suwek. Wah, suwek ya. Umbi-umbian. Nah, terus ini. Ini apa lagi? Wah, jangan nengkeran ya. Ini dari zaman dulu ya, ini ada. Wes. Ada apa lagi makanan jadul Kulon Progo? Yuk kita ke sini. Terima kasih loh, Mbak. Matur nuwun, sehat selalu, tambah semangat pokoknya. Jangan, yuk kita ke sini. Di samping sini masih ada yang namanya jamu, Mas. Wah, ya. Sebentar, Mbak. Nih. Ini apa namanya, Mbak iki? Klepon niku. Nah, jamu waktu kecil namanya klepon. Ya. Dari tepung ketan. Dari tepung ketan, teman-teman. Klepon punya. Wow. Hah? Putu. Iya. Wah, jangan kupingnya jambang tenan lagi ya. Namanya diling-ling, Mas, putu mayang. Ini jelas madu. Ini kaya madu toh, Cak? Ya. Ini ternyata gula sih singkatannya apa, Mbak? Belalang. Gula lan asam. Wah, rasanya mesti manis kaya bakule gitu kan ya. Iki gula asam. Terus yang ini namanya wedang secang. Ora udah wedang saceng ya, wedang secang gitu namanya. Secang ya. Namanya wedang secang, teman-teman, wedang secang. Terus ini ada lagi yang namanya jamu pahitan. Namanya seperti pahit nyeretak kayak brotowali, teman-teman, udah pernah nyoba? Wah, rasanya enak banget. Terus ternyata jamu-jamu sini banyak banget, luar biasa. Yang paling digemari oleh masyarakat Jawa apa, Mbak? Yang kunir asem. Kunir asem. Iya. Itu bahannya apa, Mbak, kunir asem ini? Kunir. Caranya gawe terus kunir sama asem terus di raiso le gawe wis. Wis. Ya jelas Mbak ngerti nek kunir asem ning raiso le gawe wis ngono ae ya. Terima kasih lho, Mbak. Tak bungkus tak go bali nek suwe-suwe iki. Pripun, Mbak? Baik, kita mampir lagi. Jadi ini teman-teman, ada yang namanya jenang lot, jenang candil dan apem. Wah, iki sugeng sonten Mbak Yu, alhamdulillah. Teman-teman sini merapat. Ada yang namanya jenang candil iki lho. Iki sebentar ya. Ini namanya jenang candil. Makanan waktu saya masih SD. Zaman cilianku pasti oleh-oleh alias jajan pasar dari simbok saya dibawakan iki jenang candil. Wah, ya. Terus yang ini apa, Mbak, ini? Jenang lot. Ya. Jenang lot ampreh maju, dilihat di zoom, teman-teman. Nanti yang pesen buat seserahan ataupun mau acara ini dari Hargo Tirto Kokap Kulon Progo. Wah, iki ya jenang lot punya. Wah, mantap. Gawene piye, Mbak, jenang lot ini? Ngerti tak? Beras tepung ketan diadoni pakai santan, mangke gula direbus. Mangke nek sampun mengecil adonan tepung dimasukkan 3 sampai 4 jam. Le ngaduk-ngaduki 3 sampai 4 jam. Iya. Pegel, teman, tapi luar biasa. Terima kasih, Mbak Yu. Kita tak pindah ke selanjutnya lagi. Wah, masih penasaran ya sama makanan jadul Kulon Progo itu? Kita mampir ke roti kolombeng. Kolombeng ya, Mbak? Ya. Alhamdulillah, Mbak juga sengayu dewi, luar biasa. Ini namanya, ini yang bikin roti kolombeng. Kaya apa tuh, Mbak? Monggo, seperti ini. Ini proses pembuatannya gimana nih roti kolombeng? Ini
telur sama gula di mixer, telur gula di mixer. nggih, 1,5 jaman, terus diadoni sama tapioka. Ini tepung tapioka. Sing gawe jenengan piyambak bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Iya, lagi juragane loh kita teman-teman. Yang bikin roti kolombeng beliau langsung sama juragane iki. Wah, kemarin apa namanya sangat bahagia ketika jalan-jalan. Ya, namanya roti kolombeng. Masih pengen ora? Nih ya. Bisa buat seserahan dan juga yang pengen melamar mantan nih genduren, cocok banget. Genduren bisa, cocok benar ya. Sopo? Oh, alhamdulillah. Loh, rezeki gak kemana-mana. Kita lihat mas. Dapat oleh-oleh rezeki nomplok. Nah teman-teman Mbak Yu, semangat untuk hari ini selalu sehat dan tetap bahagia selalu. Ketemu. Pindah lagi, wah rasa khawatir mas. Kita akan mampir ke yang namanya gula Jawa, gula semut. Bisa seduh di tempat, rasanya manis koyo bakule. Seperti apa yuk kita lihat. Wah, Jan. Sugeng sonten Mbak Yu, alhamdulillah ya. Ini adalah produksi namanya gula semut. Kita pengen tahu seperti apa rasa dari ataupun gula semut, pembuatannya bagaimana, itu sejarahnya bagaimana. Monggo kita ceritakan. Mbak siapa nih? Mbak Mia. Mbak Mia, gimana dengan sejarah gula semut? Gula semut itu asalnya, ini cara pembuatannya dulu ya Mas ya. Asalnya itu dari nira kelapa. Nira kelapa itu nanti dimasak lama, masaknya ya sampai tua banget. Udah tua banget nanti diublek, terus nanti lama-lama jadi kering mas, di semut kayak gini. Biasanya kan kalau gula kelapa itu yang kayak batok itu biasa. Pakai batok. Ya, ini dimasak lebih lama lagi, jadi semut, jadi kristal. Oh, sampai diublek sampai mengering. Iya sampai kering banget pokoknya, diublek, digerus terus sampai. Pokoknya harus tenaga ekstra. Wow. Kayak gitu. Akhirnya jadi yang namanya gula semut. Ini namanya gula potek. Kyopo. Kita penasaran gula potek. Maksudnya apa tuh Mbak ini? Ini sama ini mas, ini gula kelapa juga, tapi cuman bentuknya kan kayak coklat. Ini biar menarik. Jadi kalau kita mau konsumsi tinggal dipotak cetak gitu. Bentuknya kayak coklat ini dalamnya, gitu. Potak itu ini. Gula potek itu. Produk dari mana? Dari Kokap mas. Harga dari Kokap Kulon Progo luar biasa. Terima kasih Mbak Mia. Semangat pokoknya untuk hari ini. Kita lagi jalan-jalan ke Pasar Jadul. Walah Jan. Terima kasih, rezeki gak kemana-mana loh ya. Wah, jangan. Ini biasanya gue apa genduren seserahan apa gue arep mantu gimana Mbak? Misalnya ada genduren, nanti wedanya nggak teh, nanti wedanya udah jahe, gitu. Buat anget-anget gitu. Biasanya ke genduren, wedangnya dipakai yang namanya gula ini loh mas, gula semut, maknyus. Terima kasih Mbak Yugu sing ayu desa Indonesia. Terima kasih Mbak Mia. Tak lanjut lagi ya. Selamat sore Mbak Yugu. Kok ngalamun bagi mikir ke apa toh ya Allah wes ora apa-apa ya. Ini teman-teman ada makanan khas zaman dulu dan terkenal dengan yang namanya sambal dawet. Wow, tapi kebetulan di Pasar Jadul sambal dawetnya udah laku duluan. Tinggal 1 cup ini. Buka ya Mbak ya. Ini gulanya, dawetnya sama ininya komplit loh. Wes. Namanya sambal dawet punya tinggal 1 entek-entekan mas iki. Sehat selalu untuk sambal dawetnya, alhamdulillah wis entek-entekan. Dan kita lanjut makanan khas lain lagi. Yuk, sini. Wah, lah iki wela, wah penasaran. Sugeng sonten mas. Saya penasaran. Saya penasaran sak umur jenenge wela iki opo? Belum ngerti aku. Ini dari tahun berapa tuh mas makanan wela ini? Ini kalau untuk tahunnya pasnya kurang tahu, tapi dari mbah-mbah kita dulu. Dari mbah-mbah kita. Turun temurun. Dulu kan kata-kata wela itu ini dulu kan besar. Bikinnya 1 wajan paling 1. Jadi untuk bagi-bagi. Nah, sekarang untuk perjalannya waktu bikin praktis 1 kali, nggak usah dipotong-potong, langsung satu-satu. Tapi isian tempe pedas isinya. Tempe pedas. Jadi proses pembuatannya wela itu isinya tempe pedas, mas. Teman-teman bisa merapat ngelihat, wah ya. Cara pembuatan wela adalah ya Allah, wela adalah. Oh gitu ya, wah saya belum ngicipi tapi sampai nanti tak icipi ya. Saya nanti mampir lagi, tenang aja mas. Semangat masku. Kita masih mampir lagi ke sebelah lagi. Kok ya apa toh? Makanan khas Kulon Progo sing paling asik sini. Wah iki sih jenenge growol ketak. Wah wis.
Ini nggak asing Mas, yang namanya growol itu makanan yang dibuat dari apa namanya singkong sampai berapa lama akhirnya apa menjadi growol. Tapi kita lihat ini kok growol sama ketak itu maksudnya apa toh Mbak? Harusnya ini dipadukan dengan ketak, tapi ini kebetulan ketaknya tinggal yang manis. Ini ketak toh. Ketak ini bahannya apa Mbak? Ketak ini sebentar kita biar teman-teman biar ngerti dari Indonesia mengerti ketak ini apa. Nah, ya ketak itu apa? Endapan dari yang bikin minyak itu. Ya. Endapan dari minyak. Minyak kelapa. Minyak kelapa. Yang ini? Sama ya. Oke. Jadi teman-teman ketika membuat minyak kelapa itu biasanya bawahnya itu ada yang namanya endapan, itu namanya ketak. Dan itu menjadi makanan favorit bagi masyarakat Jawa zaman biyen. Nah, iki ya. Ini jenenge apa Mbak iki? Pulung. Pulung. Criwol, ceriping growol ya. Jadi ternyata growol iso digawe kriping, Mas. Growol itu dibuat seperti setik-setik akhirnya apa? Digoreng dan akhirnya menjadi biting telo ya, namanya pulung. Wah, wes rasanya berbagai macam rasa, original, bawang, pedas, barbeque, balado dan ada rasa-rasa bayar. Woi, jeneng kita. Wes, terima kasih Mbak Ayu. Tak lanjut lagi, wes rasa bayar. Wah, lagi. Teman-teman, kita ketemu lagi yang namanya pelasimbuan. Apa iki? Kue cucur kalau lopes. Ntar kita tanya-tanya dulu. Sugeng sonten Mbak Ayu, alhamdulillah ya. Sing jenenge pelasimbuan iki sing ndi Mbak? Pelasimbuan. Pelasimbuan sudah habis. Pelasimbuan habis, yang ada tinggal apa iki? Lopis. Lopes Iya. apa ndi? Lopis nih. Nah, ceritakan Mbak Ling gawe apa wae lopes iki? Ini lopis dibuat dari ketan, beras ketan, Terus dibungkus daun, heeh. terus dikasih kelapa sama kuah. Kuahnya dari gula Jawa. Gula Jawa. Ya. Terus ini apa Mbak iki sebentar? Ini apa ini? Oh, gula semut dari sono tadi sama. Ini keripik pisang ori ya. Makanan dari Jawa juga lah masih keripik pisang orisinil. Mas lagi ya. Terima kasih loh Mbak Ayu. Semangat selalu, tak pindah ke sebelah lagi. Nah, iki terakhir kanca-kanca merapat sini. Ini namanya terkenal dengan sego tiplek. Wah, sego tiplek. Nah, sugeng sonten Mbak Ayu. Kita penasaran dari rasa Jogja itu pengen mendengarkan penjelasan mengenai sego tiplek iki kaya apa, pembuatannya bagaimana dan khasnya apa dari sego tiplek, bisa diceritakan Mbak? Ya, nasi tiplek itu nasinya mbah-mbah zaman dulu. Nasi mbah-mbah zaman dulu. Iya, mbah-mbah pedesaan. Ini kan ceritanya, sejarahnya gini, daripada ribet-ribet pakai lauk. Terus ini kan nasinya gurih, nasi putih gurih. Ini tinggal diplek-plek santan jadi satu, dibumbuin, terus dimasak. Ya sudah itu. Kalau nggak ada lauk lain, nggak apa-apa kan sudah gurih gitu ceritanya. Dibawa ke sawah, ya Tegalan gitu. Raciannya apa Wawan Mbak? Racian dari sego tiplek-plek. Wah, itu apa aja raciannya, coba kita coba lihat. Nasi putih, terus garam, terus salam, terus dimasak 2 kali, diaron, terus nanti dibungkusin, terus dikukus lagi. Gitu. Jadinya seperti ini ya Mbak ya? Iya. Ini. Teman-teman, zaman dulu nggak pakai yang namanya mika ini, nggak ono, biar menggunakan godong jati. Ngerti lah godong jati, daun jati. Tapi sekarang sudah modern, tapi khasnya masih zaman dulu. Ada tempe bacem, ada tahu bacem, kemudian apa jenenge iki? Urap, timun, wah gudangan komplit lah ya. Ini biasanya dibawa oleh mbak-mbak untuk apa? Untuk makanan rolasan alias jam 12 siang di sawah. Mantap punya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Yu, matur nuwun. Semangat untuk hari ini, sehat selalu untuk semuanya. Selain makanan jadul, kita Kulon Progo terkenal di Bukit Menoreh. Itu ada satu penghasil alias hasil kebun yang namanya kopi. Nah, kita akan lihat-lihat seperti apa kopi di sini. Sugeng sonten Masku. Wah, lah ini ya.
Ini kami dari Rasa Jogja ingin bertakon-takon Mas, apa toh namanya kopi khas Menoreh yang apa namanya kopi Kulon Progo. Wah, ini mereknya apa, kemudian rasanya bagaimana, prosesnya seperti apa, kita bertanya-tanya dulu. Monggo Mas. Niki adalah kopi Roro. Kopi Roro. Kopi Roro. Roro. Loro. Niki kan Roro. brandingnya mau kopi keliling, Mas. Terus kita pakainya kopi asli Kulon Progo, asli Menoreh. Kita ada Robusta dan Arabica blend nih, Arabica dan Robusta. Ini kopinya gurih. Pahitnya nggak terlalu pahit, kecut nggak terlalu kecut. Enak. Dari dan untuk Kulon Progo, kopi Roro. Terima kasih untuk kopi Roro. Wah, nah ini nih, kita agak longgar teman-teman. Kita akan ketemu sing jenenge nasi belut, mangut belut, cabai hijau belut, terus menduan amba. Wah, iki penasaran iki ya. Menduan amba iki kok apa to, Mbak? Seperti apa toh menduan amba? Teman-teman bisa ngelihat hari ini di Pasar Jadul ternyata ada yang namanya menduan ombo, yang namanya ombo ki basa Jawane amba ya. Dan akhirnya apa? Wah, membuatnya satu kali makan langsung kenyang teman-teman. Ini khas mana tuh Mbak ini? Purworejo. Wow ya. Ternyata selain dari Kulon Progo punya, ternyata mendatangkan kuliner-kuliner dari tempat lain yang di sini ada yang namanya dari Purworejo. Sebelahan dengan Kulon Progo mempunyai makanan khas yang namanya menduan ombo. Terima kasih Mbak Yu. Sehat selalu, semangat, dan pindah lagi yuk, sini pindah lagi. Lagi ya. Selamat sore Mbak. Alah, tindak geser apa-apa wis. Sekarang santan. Nah, iki teman-teman, kita ngelihat makanan dari Kulon Progo yang asik-asik, kita bertanya-tanya dulu nih. Iki apa toh Mbak I? Ya, ini namanya The Infus. Minuman infus. Gunanya apa Mbak iki? Sebentar kita tanya dong. Buat seger aja. Buat seger-seger Mas. Seger-seger itu dari jeruk sama apel. Jeruk apel, terus Udah. kurang manis. Teman-teman, kurang manis ngematke bakule. Wah, ya lah, sebentar. Nggak pakai gula toh? Wow ya. Terus yang ini nih. Ini ada yang namanya jamu kocok. Wah, ini. Ada ini loh, jamu kocok Mas. Ya, caranya ngocok gimana Mbak? Gula asam. Oke. Gula asam ini namanya. Namanya gula asam teman-teman. Ya cocok gitu aja. Ya. Rasanya gimana itu? Ya, manis. Wow, manis asam. Oke. Terus di sini ternyata makanannya banyak teman. Bisa Mbak bisa jelaskan dari sebelah sono sampai sini iki apa wae? Pisang. Ini krimping Namanya asli krimping. kali bawang. Terus Pipek pisang, donat, donat, peyek. kayak Terus ini jenengane gembel. Geblek isi sambal. Kowe kuale. Ono isine tempe, ono ayam. Terus iki khas Kulon Progo. Geblek. Iki sing ijo-ijo apa ijo? Iki jenenge pegagan. Nah, ya. Teman-teman yang belum pernah lihat pegagan ini bentuknya, gunanya apa tuh pegagan ini? Pegagan iki asline nggo gawe stamina otak. Nek urung digoreng, tapi nek digoreng biasanya terus stamina apa? Nutrisinya hilang. Boleh dicoba. Ini loh teman-teman, kita diminta mencoba untuk mencicipi pegagan. Yang jelas kriuk-kriuk. Nah, ini loh teman-teman, bentuknya pegagan. Ini dari Bapak Mbak yang jaga katanya bisa mencerdaskan otak. Yang biasanya rada lola-lola ngono dengan makan pegagan akan encer dan akan tambah cerdas Indonesia. Legendar itu kerupuk saka beras. Legendar, ya bisa Rice disebut teman-teman. Legendar. Rice pea basa rada kerene. Wow. Terus yang iki apa iki? Intip. Namanya the rice goreng alias the intip. Wah, teman-teman bisa ngelihat. Jadi zaman dulu ketika masak nasi itu yang paling bawah itu biasanya kan pakai kayu. Jadi paling bawah itu akan mengeras dan mengeras akan namanya the intip alias sego goreng paling pinggir dewi. Woi. Baik, terima kasih loh Mbak Yu. Atur nuwun, semangat berjaga untuk hari ini, laris selalu dan semangat. Pindah lagi. Ya. Kita pokoknya komplit sampai sono. Wah, jan Mbak Yu Sari Jambi. Lah iki. Selamat sore Mbak Yu Sari Jambi. Kemarin tuh saya dengar cerita katanya ada sari kunir yang bisa buat ngobati asam urat.
Hah? Nggih. Ternyata Sari Jambi ini alamatnya di mana, terus apa saja produknya, monggo Mbak Yu bisa cerita. Alamatnya di Margosari Pengasih. Produknya ada wedang uwo, kunir asem, beras kencur, terus telang sari. Wow, terus sari seru nih. Sereh jeruk nipis. Wow, ya. Siap. Oke, nah, yang itu apa Mbak, itu yang kuning kecil? Ini kunir kuning. Kunir kuning. Yang udah ada gulanya tinggal diseduh di rumah. Kalau ini yang nggak ada gulanya. Teman-teman bisa ngelihat yang menginginkan itu ada yang namanya Sari Jambi, produk industri rumah tangga. Nomornya yang jelas ada label halalnya, nggak usah khawatir. Terus bisa alamatnya di mana Mbak Yu? Margosari Pengasih. Wah, Belakang SMA 1. Belakang SMA 1 Pengasih Kulon Progo. Terima kasih Mbak Yu. Wes pindah neh. Wah lagi, wah jan mbakku jan sugeng sonten Mbak Yu. Ya. Iki di Pasar Jadul, apa Mbak yang mau dibawakan hari ini, monggo? Kalau ya ini ada, memang ini jadul tapi ada dimsum, ada apem ini yang jadulnya. Wow. Terus ini apa growolnya ini sebagai ya namanya. Ya, kemudian telur asin. Produk sendiri telur asin Ki? Ya. Wow, ya. Dari KWT kami, KWT jadi kelompok anggota kami. Kelompok wanita tani ternyata di daerah mana Mbak Yu? Pengasih Kulon Progo memproduksi yang namanya telur bebek asin. Alamatnya kami di Pengasih. Jadi kalau pusatnya bareng-bareng itu di Topangku Pasar Wage. Toko Panganku Pasar Wage Pengasih Kulon Progo. Terima kasih Mbak Yu. Wah, jan elak tenan iki, semangat ya. Iki ketemu karo gadis-gadis meneh lagi. Jan gadis. Sik. Sugeng santen Mbak Yu. Nah, ini di Pasar Jadul ini yang dipromosikan apa ya Mbak Yu? Ada getuk froyen ini. Ya, produk baru. Ya, dari singkong. Terus ada apem juga, dapat sambal khas dari Sidomulyo ini. Wow, sebentar ya. Teman-teman ini loh ya. Sing pengen ngerasake dawet sambal khas dari Sidomulyo Pengasih Kulon Progo ya. Kelompok tani. Terus ada juga yang bakpia enak 79 sama bakpia patuk 76. Wow, ini dari gabungan UMKM se-Sidomulyo ini. Ya, terus kebetulan kami yang anggota KWT kami yang memasarkan gitu. Khusus bakpia patuk 76. Ya, sama 79. Ya, terus aneka keripik. Ada keripik pisang, ada juga keripik bote. Terus geblek ada juga geblek. Ya, ini dari Sidomulyo semua. Terus minuman instan. Dari jahe merah sama gula airan. Iya. Bisa mau pengen jajan ngerasake hujan. Alamatnya komplit kantor di mana ini? Ada di Pendem. Iya, kiosnya di Pendem Sidomulyo. Terima kasih Mbak Yu, matur nuwun. Sehat selalu. Ini saya bertakon-takon Mbak Yu, ini apa lagi? Namanya wader goreng. Teman-teman ada wader goreng loh ya. Ini asal muasalnya gimana Mbak? Ada sampai di Pasar Jadul kok ada yang namanya wader goreng dan lain-lainnya, bisa diceritakan Mbak Yu? Ya, ini dari nangkap dari kali nih wadernya, kemudian ya kelompok Polasar mengolahnya menjadi olahan seperti ini. Kita berkelompok Mas, ada kelompok Polasar. Ini gabungan dari ibu-ibu yang kreatif yang ada di Desa Kedungsari. Desa Kedungsari Pengasih Kulon Progo. Kita tahu wader goreng ini Pengasih. Ini dari ikan juga. Sempol ikan, namanya sempol ikan. Sempol ikan. Iya, sempol. Nah, dari ikan tuna. Ini hasil kreatif dari ibu-ibu. Iya, dari gadis. Tapi sebentar lagi sudah nggak gadis ini. Ada yang meminang. Nah, buriku iki. Wah, jan ya. Agak telat loh yang tahu jan wis luar biasa. Sebentar apa kuwi, Mbak? Ini namanya olahan dari lidah buaya. Olahan dari lidah buaya. Jadi kita kalau menanam di kebun itu tidak hanya bunga, tetapi juga tanaman yang bermanfaat. Jadi hanya kita berkebun tapi kemudian bisa bernilai ekonomis. Baik kan?
Dan selain bernilai ekonomis, edukasinya adalah tanaman hasil olahan ini, lidah buaya ini bisa untuk mengobati asam lambung. Asam lambung. Asam lambung. Wow, banyak sekali ya. pasien saya yang sudah cocok menggunakan lidah buaya sebagai obat. Sebentar Mas, ini disut Mas, disut. Karena banyak pasien teman-teman saya yang ternyata suka kena asam lambung, kita bertakon-takon. Ternyata lidah mertua itu bisa membuat asam lambung sembuh ternyata. Ilate morotua sing cerewet ya loh ya, ternyata bisa sembuh. Oh, kleru Mas, lidah buaya Mas, lidah buaya ya. Oke, satu ilmu untuk hari ini teman-teman yang suka lambungnya sakit gara-gara seneng kena itu asam lambung itu ya. Makan yang namanya lidah buaya. Jangan dengarkan lidah mertua yang cerewet ramum ya. Ternyata luar biasa ya. Matur nuwun Mbak Yu. Sangat untuk hari ini saya selalu ada di manten kapan ceritanya? Wah, jangan lah. Ya. Biasa nek ngundangi jewer ya. Dadi manten Oktober berarti masih 4 bulan lagi. Nah iki. Selamat sore Mbak Yu. Jan ya Allah wis. Iki namanya apa tuh Mbak? Geblek Mr. Telo. Wah ya. Teman-teman yang hari ini ada di Pasar Jadul bisa ngelihat satu produk khas Jogja Kulon Progo yang namanya Mr. Telo, dan ini adalah produknya geblek. Terus apa Mbak nih? Ini ada geblek isi tempe, sambal tempe. Geblek isi sambal tempe. Nggih, nih kalau yang ini geblek original. Geblek original. Nggih, geblek orinya kayak gini. Cuman ini adalah inovasi dari Mr. Telo, ada isinya. Ternyata yang namanya geblek sudah bisa variasi loh gitu. Mbaknya suka geblek tuh Mbak? Sebentar Mbak, kita tak ngobrol karo Mbak. Mbak seneng geblek, rasanya gebleknya piye tuh Mbak? Rasanya apa tuh alot. Gurih kenyal alot. Wah, iki nyenengke ya ternyata gurih kenyal alot. Padahal aku ya seneng sing. Terima kasih Mbak Yu, matur nuwun. Semangat untuk hari ini. Tak pindah lagi. Wah, disetting Mas iki. Disetting. Bandeng Presto Duri Lunak. Wah, niki sehat. Teman-teman merapat. Ini cerita Mbak, cerita sebentar ya, tak ke ibu kita biar Mbaknya cerita seperti apa tuh bandeng Presto Duri Lunak ini, monggo. Ini bandengnya import ya dari Semarang, walaupun dari Semarang kita bilangnya import. Tapi bandengnya adalah bandeng segar, kita pilih yang kalau nggak segar kita juga tolak. Terus kita tolak, terus kita presto, kita bedah punggung, bedah, insang dibuang, isi perut dibuang semua, terus tangkepkan lagi biar utuh. Nah jadi ini bersihnya luar biasa, bersih tenan, terus di presto sampai durinya empuk, dan ini ada rasa rempah dan rasa sambel. Rasa rempah, rasa sambel, wow ya. Terus ya terus tak jual. Jeli-jeli apa Bu? Jeli-jeli apa lagi? Yel-yel apa ya? Bandeng Presto Duri Lunak. Tidak ribet dengan duri. Kalau kita makan, oke. Semangat luar biasa. Terima kasih Mbak Yu. Sekarang kita pindah. Kita ketemu gadis-gadis yang luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di Pasar Jadul Kulon Progo ini kita ketemu stand yang asik juga. Iki produknya apa wae Mbak, terus diceritakan sing gosong-gosong iki boleh ada yang gosong-gosong itu apa? Pepes tahu, cireng ayam, cireng tempe, cireng ikan, sama pizza. Ada juga sumpia. Sumpia apa sumpia? Sumpia itu dari kulit limpuya, isinya abon lele ini. Biar gadis ini ngerti ya, teman-teman biar ngerti semua ini ada sumpia. Gadis tua ya Mas. Kalau ada sunpia ada nggak sunpia? Oh nggak ada. Nggak ada sumpia. Terus produknya apa lagi Mbak? Ini sing gede-gede. Om Bu iki apa tuh iki? Pizza abon lele. Pizza abon lele, teman-teman bisa lihat pizza abon lele. Terus apa lagi? Nugget ayam. Ada yang namanya nugget ayam, nugget ikan. Nugget ikan. Terus udah itu aja nuggetnya. Keripik apa ya? Keripik ini. Keripiknya ini ada apa? Payak rebon. Ya, payak rebon, payak ser. Ya, pasti penasaran ya namanya payak ser itu gawe gimana? Iya, payak ser. Gawe kepiye gawe? Ya, itu tepung beras. Nah,
ya seperti apa? Di share. Di share di pinggir wajan itu loh Mas. Di pinggirnya. Terus nanti kalau sudah diturunkan di minyaknya. Oh gitu. Jadi lenggawe itu bukan dituangkan tapi langsung diseret-seret. Oh gitu. Ya namanya seret-seret. Siap. Terima kasih Mbak Yugu, matur nuwun, semangat untuk hari ini, sehat selalu di Pasar Jadul, bismillah laris semua dan tetap sehat. Ternyata luar biasa Kulon Progo berbagi dengan makanan sekaligus khasnya dari Kulon Progo dan di Pasar Jadul komplit. Dan sampai ketemu lagi dengan kesempatan bersama Rasa Jogja. Ojo lali subscribe dan like komen. Pasar Jadul Kulon Progo. Terima kasih.